Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andini dengan NIM 0104211018. Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dengan video yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis tematik yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Nah, baiklah, mari kita masuk ke pembahasan berikutnya. Dengan pembahasan pertama, yaitu mengenai tentang pengertian hadis. Hadis secara harfiah ialah perkataan atau percakapan, sedangkan dalam terminologi yang berarti melaporkan dan mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Sedangkan menurut istilah atau ulama hadis yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Metode memahami hadis. Menurut Arifudin Ahmad, bahwa metodologi pemahaman hadis diartikan dengan teknik interpretasi di mana dibagi menjadi interpretasi tekstual, interpretasi kontekstual, dan interpretasi. Baiklah, kita masuk dengan prinsip-prinsip hadis. Yang pertama, jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum masuk penelitian yang mendalam. Sedangkan yang kedua, memahami hadis secara tematik maudhu'i sehingga memperoleh gambaran yang utuh mengenai tema yang sedang dikaji. Adapun metode maudhu'i, pengertian pengumpulan hadis yang terpecah-pecah dalam kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu kemudian disusun dengan sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Metode maudhu'i menurut para ahli, yang pertama, Mustafa Muslim berkata bahwa yang dimaksud ialah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Sedangkan menurut Al-Farnawi, mengumpulkan hadis yang terkait dengan suatu topik atau suatu tujuan, kemudian disusui dengan asbab al-wurid dan pemahamannya yang disertai penjelasan menggunakan penafsiran. Ketiga, Al-Fuddin, pensyaraan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan tema yang menyangkut aspek ontologinya maupun aspek epistemologi dan aksiologinya. Untuk mengetahui ciri-ciri metode maudhu'i, kita dengan itu menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu dengan memahami makna dari masing-masing hadis. Memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan tematik. Untuk unsur-unsur metode maudhu'i, yang pertama menentukan topik atau judul yang kita kaji, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik, atau melakukan pensyaraan atau pengkajian, memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait. Teman-teman, adapun kelemahan hadis maudhu'i, yang pertama, memenggal hadis ialah metode ini mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan, membatasi pemahaman hadis. Dengan adanya penetapan judul di dalam pembahasan hadis, maka dengan sendirinya membuat suatu permasalahan menjadi terbatas. Baiklah, kita masuk pembahasan berikutnya mengenai pengertian metode tahliyi, yang dimana memahami hadis-hadis Rasul dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tertentu serta menjelaskan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyara'ah. Ciri-ciri metode hadis tahliyi yang kesatu, ada hadis dijelaskan kata demi kata kalimat secara berurutan serta tidak terlewatkan juga menerangkan asbab al-wurud dan hadis yang dipahami tersebut memiliki asbab al-wurudnya. Sedangkan yang kedua, memaparkan dan menguraikan pemahaman-pemahaman yang pernah disampaikan oleh para sahabat tabi'in dan para ahli syarh hadis yang berbagai ilmu. Baiklah, terima kasih dari pemaparan materi di atas tadi. Di sini kita memasuki kuis-kuis berikut. Tenang aja ya teman-teman, untuk kuis-kuisnya tidak sulit kok, cukup sangat mudah dipahami. Mari kita masuk ke soal pertama. Pengertian hadis secara harfiah ialah A. Berbicara, B. Permohonan, C. Pernyataan, D. Pemahaman. Apakah jawabannya A. Berbicara atau B. Permohonan? Ya, jawabannya adalah A. Berbicara. Untuk soal yang kedua, menurut macam periwilayatannya, hadis dibagi menjadi A. 6,
B. 5, C. 4, D. 2. Apakah jawabannya A. 6 atau B. 5 atau C. 4 atau D. 2? Ya, jawabannya 2. Soal yang ketiga ialah hadis yang menggunakan hadis maudhu adalah A. Haram, B. Mubah, C. Sunnah, D. Wajib. Apakah jawabannya A. Haram atau B. Mubah atau C. Sunnah atau D. Wajib? Ya, jawabannya A. Haram. Berakhirnya video yang saya buat. Jika ada kata-kata saya yang salah atau kekurangan dari materi yang saya bawakan, saya mohon maaf kepada teman-teman, karena dengan video ini kita dapat paham apa itu hadis. Nah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton ya teman-teman atau disimak videonya.